Hari ini mau gabung Pak sama kita dalam kegiatan Omjak menjawab. Mungkin Bapak Kakumdam punya pertanyaan-pertanyaan, boleh monggo Pak ditanyakan pagi hari ini. Kami juga menyapa masyarakat melalui program dialog di Radio Republik Indonesia Manado. Kami juga sudah masuk ke desa-desa untuk melakukan program pembinaan masyarakat taat hukum. Semuanya untuk apa? Untuk sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, kenali hukum, jauhi hukuman. Apa sih bidang perdata dan tata usaha negara? Mungkin saya akan memperkenalkan dulu apa sih yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara. Selamat pagi. Sekali lagi kurang keras suaranya. Ini udah pada makan, harusnya lebih semangat. Selamat pagi. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Luar biasa sekali tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya senang sekali pagi hari ini saya Olivia Manopo boleh menjadi host dalam acara yang luar biasa program Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, yaitu Omjak Menjawab. Pagi hari ini saya mau menyapa dulu Bapak Ibu tamu undangan yang sudah hadir di sini. Ada ibu-ibu cantik, ada Ibu Waka, ada Ibu Aspidum, ada Ibu Aswas, ada Ibu Asbin. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu IAD kita pagi hari ini yang sudah bergabung. Juga ada bapak-bapak para asisten yang sudah hadir. Luar biasa, ada Bapak Aspidum, ada Bapak Aswas. Kita kasih tepuk tangan dulu dong pagi hari ini. Oh, tadi ada Bapak Wakajati sudah hadir juga, tapi masih olahraga. Sesaat lagi nanti akan bergabung kembali bersama kita semua di pagi hari ini, tentunya dalam program Omjak Menjawab, yaitu peran jaksa dalam membangun kesadaran hukum di masyarakat. Seperti jargon kejaksaan, apa itu? Kenali hukum, jauhi hukuman. Boleh pagi hari ini saya yel-yel dulu buat kita semua biar kita semua lebih semangat. Kalau saya bilang sobat bertanya, semua jawab Omjak Menjawab. Sekali lagi saya mau tes suara kita di pagi hari ini. Sobat bertanya, Omjak Menjawab. Sekali lagi dong, lebih semangat. Sobat bertanya, Omjak Menjawab. Iya, kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua pagi hari ini. Semangat untuk Indonesia hebat. Jaksa bukan sekadar gelar, tapi bermacam-macam kegiatan kami lakukan untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat. Itu sudah kami masuk di sekolah-sekolah dengan program namanya Jaksa Masuk Sekolah. Itu di tingkat menengah dan tingkat atas, bahkan sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Kami juga menyapa masyarakat melalui program dialog di Radio Republik Indonesia Manado. Kami juga sudah masuk ke desa-desa untuk melakukan program pembinaan masyarakat taat hukum. Semuanya untuk apa? Untuk sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, kenali hukum, jauhi hukuman. Harapan kami, teman-teman yang hadir di sini boleh bertanya, bebas. Kami tidak akan menilai pertanyaan teman-teman itu adalah pertanyaan yang bodoh atau apa, enggak, karena pertanyaan itu muncul karena rasa tidak tahu. Mari kita berdiskusi dan kita cari solusinya. hati tak gentar, jujur berdiri, Omjak Menjawab, suara rakyat menjaga hukum tanpa. Apa sih bidang perdata dan tata usaha negara? Mungkin saya akan memperkenalkan dulu apa
apa sih yang dimaksud dengan jaksa pengacara negara. Nah, mungkin sobat-sobat Omjek bisa melihat mungkin di televisi atau kalau ada sidang pidana umum atau bidang tipikor, ada penuntut umum. Nah, selain penuntut umum, di Kejaksaan Republik Indonesia juga ada jaksa pengacara negara. Jaksa pengacara negara yaitu jaksa yang berdasarkan surat perintah atau surat kuasa khusus mewakili negara dan pemerintah memberikan bantuan hukum dan pendampingan hukum, pertimbangan pendapat hukum kepada negara dan pemerintah. Nah, tetapi memang keterbatasan jaksa pengacara negara, dia hanya sebagai mewakili negara dan pemerintah. Tetapi kalau untuk masyarakat, sobat Omjek sekalian yang saya hormati, ada pelayanan hukum yang kita buka untuk pelayanan hukum terhadap masyarakat dan orang per orang, baik lembaga pemerintah ataupun masyarakat yang mau konsultasi masalah hukum, silahkan kita membuka konsultasi masalah hukum. Konsultasi itu kan gratis. Bisa bertanya persoalan apa saja, nanti kita bisa arahkan, mungkin kita menjawab seperti begini, seperti begini. Omjek menjawab, Indonesia melangkah tegak. Mau tanya dulu Bu, ini kalau teman-teman kan penasaran, apa sih Bu itu bidang tindak pidana khusus? Kenapa dikatakan bidang tindak pidana khusus gitu Bu? Karena dia memang khusus. Khusus gimana Bu? Khusus di hatiku atau di hatimu? Tergantung apa di hatimu atau di hatiku, ya tergantung kita. Oke, sahabat Adiaksa, sobat Adiaksa, sebelum saya menjelaskan atau paling tidak memberilah, dalam hal ini kita saling memberi dan saling menerima. Tidak semua juga saya tahu, tapi ada juga mungkin dari sobat Adiaksa yang lebih tahu mungkin. Satu pertanyaan untuk saya, adakah yang sudah punya pemahaman? Kalau tadi kan kita yang memberi dari sini, sekarang saya pun ingin tahu dari sobat Adiaksa, ada nggak yang tahu apa sih itu tindak pidana khusus seperti yang ditanyakan host pagi hari ini? Adakah yang tahu? Ada? Oh, tidak tahu, nggak jadi dong dapat itunya, Silver Queen-nya. Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang berani. Oke. Kalau tadi Pak JPN sudah menjelaskan bahwa di Perdata dan Tata Usaha Negara itu ada yang namanya jaksa pengacara negara. Lain halnya dengan kami yang ada di tindak pidana khusus maupun nanti ada Pak Uta dari tindak pidana umum, ya kami itu agak beda-beda sedikit. Kalau di tindak pidana khusus, yang menjadi ruang lingkup kami adalah terkait penanganan perkara dalam hal tindak pidana korupsi, dalam hal kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Itu. Mungkin saat ini dengan kegiatan ini ada satu pemahaman baru atau pengetahuan baru yang kami harapkan bisa diketahui. Oh, ternyata bahwa tindak pidana khusus di kejaksaan itu ruang lingkupnya adalah terkait dengan menangani perkara-perkara dalam hal korupsi, kepabeanan, cukai, dan perpajakan. Jadi bertambahlah pengetahuan. Oke, selanjutnya dari kegiatan yang ada di ruang lingkupnya tindak pidana khusus, ada yang kenal jaksa selaku peneliti, jaksa selaku penyidik, jaksa penyelidik, jaksa penyidik, jaksa penuntut umum. Ada 3. Ada yang setahu terkait itu? Oh, tidak jadi keluar lagi Silver Queen-nya. Coklatnya tetap aja di atas meja ini kalau semuanya tidak tahu. Kalau yang saya tahu gimana Bu? Nggak host tidak nggak boleh. Keep dulu kalau host tidak. Yang diharapkan adalah bagaimana sobat Adiaksa yang hadir pagi hari ini mendapatkan pengetahuan baru sedikit saja. Berarti ketika ada pengetahuan Pak Kasipenkum yang mengadakan acara ini hebat. Berarti dia mampu untuk memberikan penerangan hukum atau pengetahuan hukum bagi yang hadir. Ya, tepuk tangan untuk Pak Kasipenkum.
Tindak pidana umum akan memulai kegiatan atau melaksanakan tugas pokok fungsinya itu berkoordinasi atau bekerja sama apabila terjadi tindak pidana itu melalui penyidik. Dalam hal penyidik untuk pidana umum itu dilakukan oleh penyidik Polri, penyidik PPNS atau ada penyidik dengan kewenangan tertentu yang melaksanakan tugas penyidikan, dan itu diawali dengan penyerahan SPDP atau surat perintah dimulainya penyidikan ke kejaksaan, baik kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri, kemudian berproses sesuai dengan aturan hukum acara, yaitu adanya berkas yang masuk sampai dengan proses administrasi P18, P19, P21, kemudian sampai dengan penuntutan sampai pelaksanaan eksekusi, melaksanakan putusan pengadilan seperti itu. Jadi bidang tindak pidana umum melakukan salah satu fungsi kejaksaan Republik Indonesia dalam hal penuntutan, dalam hal tindak pidana umum. Om Jak selalu nomor 1. Om Jak menjawab suara rakyat, menjaga hukum tanpa. Perkenalkan, nama saya Kreita. Rita, Ya. dari mana? Dari Sumompo. Oke, dari Sumompo. Bapak, saya ingin bertanya tentang hutang tanpa perjanjian, apakah bisa dipidana atau tidak? Terima kasih. Terkait dengan baku pinjang doi, kong cuma orang dua, ya kan? Tidak ada sesuatu, tidak ada orang lain. Ingat, secara keperdataan dalam KUH Perdata bahwa perjanjian yang dilakukan oleh dua orang yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan perjanjian dalam KUH Perdata adalah undang-undang bagi kedua belah pihak. Ingat, jangan karena nyanda ada bukti hitam di atas putih, kongoni pikir nyanda ada aturan yang mengatur itu. Ada, secara keperdataan ada itu. Jadi ketika saya, misalnya contoh, berjanji dengan bapak yang pakai kacamata hitam itu, toh pinjang doi misalnya 10 juta nih Ibu Pinkan. Oke, kita mau ganti misalnya minggu depan tanggal 30 misalnya. Kalau nyanda, nah, sudah. Itu adalah undang-undang 402. Orang harus tunduk dengan itu. Dan hal sedemikian ini bisa diselesaikan secara keperdataan, menggugat ke pengadilan salah satu pihak yang merasa dirugikan. Itu mungkin tambahan dari saya. Jadi jangan berpikir semua serta pinjang doi kong tahu lirengana. Bukan begitu dia bercerita. Ada rasa malu tadi dari segi sosial, dan bisa disampaikan juga Pak Uta tadi, bisa dilakukan dari segi tindak pidana maupun secara keperdataan. Jadi ada 3 sanksi yang bisa diterapkan dari misalnya case seperti itu. Ibu Mei dari Tingkulu. Ibu Mei dari Tingkulu. Kasih tepuk tangan untuk orang Tingkulu. Ya. Saya ingin bertanya, kan yang tadi soal perkawinan. Sekarang saya akan bertanya mengenai perceraian. Mengenai perceraian. Kan kebanyakan saya juga dengar-dengar kalau mau bercerai itu susah, ya, susah. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak, terlebih Ibu Pinkan yang cantik, apakah itu memang benar susah atau tidak? Karena kan kalau begini, memang tidak diinginkan untuk bercerai, tapi ceritanya sudah tidak tahan dengan suami, perilaku. Ceritanya begini, nanti sesudah ada yang tumbang, ya KDRT, ya kalau cuma dibiru-biru kan tidak apa-apa, tapi kalau dengan barang tajam kan itu so banyak toh di ini, jadi sudah tidak cocok. Apakah itu bisa cepat? Boleh diproseskan. Ya itu saja. Terima kasih. Dari segi hukum perkawinan boleh. Kalau yang tunduk pada undang-undang perkawinan, bahwa mereka bisa mengajukan secara gugatan ke pengadilan negeri untuk mengajukan perceraian. Nama Desi dari Teling. Ya, pertanyaan saya tentang satu kasus, ada pernikahan.
terjadi dan di salah satu rumah ibadah ada peneguh nikah dari yang menikah adalah seorang gadis dan seorang warga negara asing di sebuah rumah ibadah. Setelah pemberkatan nikah itu berlangsung, rupa-rupanya diketahui ini WNA sudah menikah dan datanglah istrinya, istri sebelumnya, dan dilaporkan. Saya bertanya sanksi hukum terhadap si peneguh nikah seorang pendeta, apa itu? Atau kira-kira dari perkara ini bisa terjadi yang namanya restoratif justice? Itu saja, terima kasih. Terkait RJ peneguh nikah, kembali lagi bahasanya kami akan melihat dulu ada nggak laporan itu, misalnya kan laporan itu dimasuk di mana, kasusnya seperti apa. Kalau misalnya nanti terkait 263-nya, pemalsuan surat, pemalsuan kewarganegaraannya, kita lihat dulu, ya kan? Kenapa yang peneguh nikah ini sudah jelas-jelas melihat orang yang akan diteguhkan itu ada kesalahan administrasi yang dilaksanakan misalnya, atau sudah melakukan tindak pidana terhadap peneguhan itu mengakibatkan terjadinya perkawinan atau akibat hukum di dalam situ, berarti kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya itu 263 atau memang 263 ancamannya tinggi, Bu. Jadi selama ini untuk RJ itu sendiri tidak bisa dilaksanakan karena persyaratan untuk dilakukan RJ itu maksimal hukuman itu 5 tahun. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dari peneguh nikah itu bisa diselesaikan secara internal itu bisa, sepanjang itu tidak ada akibat hukum, tidak berdampak lebih. Tapi kalau itu sudah berdampak lebih berarti dilaporkan dengan tindak pidana biasa, mungkin 263, atau peneguh nikahnya secara administratif. Kalau lembaga gereja yang akan menilai bahwa orang si peneguh nikah itu sudah melaksanakan pelanggaran administratif terkait peneguhan yang dilaksanakan, berarti akan ada ancaman, ya kan, akan ada sanksi. Misalnya dia bertugas di Kota Manado, pasti akan dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, berarti dianggap tidak layak atau tidak cakap untuk melakukan peneguhan melaksanakan tugas. Seperti itu kondisinya, Bu. Kalau di RJ sendiri, kalau dia lari ke tindak pidana, berarti menurut saya 263 yang berlaku itu untuk terkait pelaksanaan RJ itu sendiri tidak bisa dilaksanakan karena ancamannya. Seperti itu. Om Jack menjawab, suara rakyat menjaga hukum tanpa syarat, dengan integritas dan semangat untuk Indonesia hebat. Kasus rumit jalan berliku, tak lelah terus menembus waktu, bersih tegas tanpa ragu. Om Jack. Nama saya Ingrid Langini, asal dari Sumompo. Maju utara. Maju utara. Puji Tuhan, bersyukur sekali boleh hadir di acara kejaksaan hari ini. Kalau mau bilang kan orang kecil masyarakat awam yang masih kurang mengerti hukum. Dengan adanya acara ini, kami masyarakat boleh menambah pengetahuan lagi. Apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya kalau misalnya orang dapat masalah, DP solusinya bagaimana, sama dengan ada Bapak tadi bilang orang boleh install aplikasi Kejaksaan Agung. Di sana orang boleh bertanya apa yang perlu orang tanyakan tentang masalah hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk itu kami sebagai masyarakat mengucapkan banyak terima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara karena sudah mengadakan acara ini. Kami boleh menambah ilmu lagi untuk ke depan. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dedi dari Pineleng. Pekerjaan hari-hari sebenarnya jurnalis, Bu. Jadi pas lihat postingan di Instagram dengan beberapa teman-teman yang di Kejaksaan, tertarik untuk datang meliput sekaligus menambah pengetahuan. Jadi tambah arahan, pesan dari kami, semoga ini rutin dan
sampai juga ke pelosok-pelosok. Misalnya kan aturan di pinggiran kota Manado, Pineleng kan sangat berbatasan. Sebenarnya jangkauannya sangat dekat kalau dari kantor Kejati. Semoga ada juga di kegiatan ini, misalnya jaksa masuk kampung misalnya, karena teman-teman masyarakat di kampung harusnya lebih dilihat untuk pengetahuan tentang hukum, apalagi tadi yang membahas tentang pernikahan. Karena kalau orang mulia mungkin gampang sekali nih KDRT atau apapun itu yang berujung di perceraian. Kalau misalnya ini disosialisasikan atau diterangkan kepada masyarakat, akan menurunkan angka perceraian ataupun angka kriminal di rumah tangga. Terima kasih. Bapak Ibu, Sobat Om Jak sekalian, jika lo ada menemui permasalahan baik diri sendiri maupun keluarga, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan atau memintakan konsultasi hukum kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Terima kasih. Dari Pitsus cerdas pasti bisa. Oke, terima kasih. Ini singkat, padat dan jelas. Dan terakhir dari Bapak Mustari. Kami dari Tindak Pidana Umum hanya menyampaikan kembali lagi, kenali hukum, jauhi hukuman. Kejahatan bukan ada terjadi dari niat, tapi dari kesempatan. Waspadalah. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir. Akhir kata kami mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Yang baik-baik dibawa pulang dan yang tidak baik ditinggalkan di tempat ini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Putri Titian Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Om Jak menjawab suara rakyat, menjaga hukum tanpa syarat, dengan integritas dan semangat untuk Indonesia hebat.